Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Askia, NPM 201540110003, Prodi D3 Kebidanan semester 1 Distrik Bina Husada Palembang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai anatomi fisiologi persyarafan yang merupakan tugas dari mata kuliah anatomi fisiologi. Yang pertama, ada pengertian, di mana sistem syaraf merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan semua aktivitas tubuh kita, contohnya seperti berjalan, menggerakkan tangan, mengunyah makanan, dan lainnya. Sistem syaraf tersusun dari jutaan sel serabut syaraf atau neuron yang berkumpul dan membentuk sebuah berkas yang disebut dengan vaskulum, di mana neuron ini merupakan komponen utama dari sistem syaraf. Yang selanjutnya ada fungsi. Sistem syaraf sebagai sistem koordinasi memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama sebagai pengatur atau pengendali kerja rongga tubuh, yang kedua sebagai pusat pengendali tanggapan, dan yang ketiga sebagai alat komunikasi dengan dunia luar. Yang selanjutnya ada struktur sel syaraf atau neuron, di mana setiap neuron terdiri dari satu badan sel syaraf, yang di dalamnya terdapat sitoplasma dan inti sel. Dari badan sel keluar 2 macam serabut syaraf, yaitu dendrit dan akson atau neorit. Dendrit berfungsi untuk menangkap dan mengirimkan impuls ke badan sel syaraf, sedangkan akson berfungsi untuk mengirimkan impuls dari badan sel ke jaringan lainnya. Akson panjang, sebaliknya dendrit pendek. Yang selanjutnya ada jenis sel syaraf, di mana terdapat 5 macam atau 5 jenis sel syaraf berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada unipolar neuron, yang kedua ada bipolar neuron, yang ketiga ada interneuron, yang keempat ada pyramidal cell, dan yang kelima ada motor neuron. Yang selanjutnya ada sel syaraf sensorik atau saraf aferen. Ini berfungsi untuk menghantarkan rangsangan dari reseptor atau penerima rangsangan ke sumsum tulang belakang. Yang selanjutnya ada sel syaraf motorik atau saraf eferen. Ini berfungsi untuk menghantarkan impuls motorik dari susunan saraf pusat ke efektor. Yang selanjutnya ada sel saraf penghubung atau intermediate atau asosiasi, merupakan penghubung dari sel saraf yang satu ke sel saraf yang lainnya. Yang selanjutnya ada sistem syaraf, di mana berdasarkan tata letak kerjanya, sistem syaraf terbagi menjadi 3. Yang pertama ada sistem syaraf pusat, ini terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, di mana otak terdiri dari otak besar, cerebrum, otak kecil, cerebrum, dan otak tengah, mesencephalon. Otak besar atau cerebrum ini berfungsi untuk mengatur semua aktivitas mental yang berkaitan dengan kepintaran, inteligensi, ingatan, memori, kesadaran, dan pertimbangan. Otak besar terletak di bagian depan otak dan terdiri dari bagian belakang occipital sebagai pusat penglihatan, bagian samping temporal sebagai pusat pendengaran, bagian tengah parietal sebagai pusat pengatur kulit dan otot terhadap panas, dingin, sentuhan, dan tekanan, dan antara bagian tengah dan belakang itu sebagai pusat perkembangan kecerdasan, kemauan, ingatan, dan sikap. Yang selanjutnya ada otak kecil atau cerebrum. Ini berfungsi untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan gerakan-gerakan otot tubuh dan menyeimbangkan tubuh, di mana letak otot kecil terdapat tepat di atas batang otak. Yang selanjutnya ada otak tengah atau mesencephalon. Ini terletak di depan otak kecil dan jembatan farol.
yaitu jembatan yang menghubungkan antara otak kecil bagian kiri dan otak kecil bagian kanan, serta menghubungkan otak besar dengan sumsum tulang belakang. Di depan otak tengah atau diencephalon ini terdiri dari talamus sebagai pusat pengendali sensoris dan hipotalamus sebagai pusat pengatur suhu, mengatur selera makan dan keseimbangan cairan tubuh. Sedangkan di bagian atas terdapat lobus opticus sebagai pusat refleks mata. Yang selanjutnya ada pelindung otak. Ini terdiri dari tengkorak, ruas-ruas tulang belakang, dan 3 lapisan selabut otak atau meningen, yaitu durameter, arachnoid, dan pia mater. Yang kedua, ada sistem saraf perifer atau sistem saraf tepi. Ini terdiri dari yang pertama, ada 12 pasang saraf serabut otak atau saraf kranial, yaitu terdiri dari 3 pasang saraf sensorik, 5 pasang saraf motorik, dan 4 pasang saraf gabungan. Dan yang kedua, ada 31 pasang saraf sumsum tulang belakang atau saraf spinal, yaitu terdiri dari 8 pasang saraf leher atau cervical, 12 pasang saraf punggung atau torakal, 5 pasang saraf pinggang atau lumbal, 5 pasang saraf pinggul atau sakral, dan 1 pasang saraf ekor atau koksigial. Yang selanjutnya ada nervus kranial, di mana terdapat 12 nervus, yaitu yang pertama ada nervus olfaktorius mensyarafi indera penciuman, yang kedua ada nervus opticus mensyarafi indera penglihatan, yang ketiga ada nervus oculomotorius mensyarafi gerakan bola mata dari dalam keluar, yang keempat ada nervus trochlearis mensyarafi gerakan bola mata ke bawah dan samping kiri kanan. Yang kelima ada nervus trigeminus mensyarafi kulit wajah, refleks kornea, kepekaan lidah dan gigi. Yang keenam ada nervus abducens mensyarafi gerakan bola mata ke samping. Yang ketujuh ada nervus facialis mensyarafi otot wajah dan lidah atau pengecapan. Yang kedelapan ada nervus auditorius mensyarafi indera pendengaran dan menjaga keseimbangan. Yang kesembilan ada nervus glosopharyngeus mensyarafi gerakan lidah dan menelan. Yang kesepuluh ada nervus vagus mensyarafi faringelaring, gerakan pita suara dan menelan. Yang kesebelas ada nervus accessorius mensyarafi gerakan kepala dan bahu. Dan yang kedua belas ada nervus hypoglossus mensyarafi gerakan lidah. Yang ketiga, ada sistem syaraf otonom, di mana sistem syaraf otonom meninggalkan korda spinalis dan mempersyarafi otot jantung dan polos serta kelenjar, di mana sistem syaraf otonom ini bersifat involuntar atau tanpa disadari. Sistem syaraf otonom terbagi menjadi dua, yaitu sistem syaraf simpatis dan sistem syaraf parasimpatis. Yang pertama, ada sistem syaraf simpatis, ini mempersyarafi jantung, arteri, vena besar dan kecil, otot polos saluran cerna, otot polos sel nafas, dan merangsang kelenjar keringat, di mana sistem syaraf simpatis ini terdiri dari 25 pasang simpul syaraf yang terletak di sebelah kiri dan kanan tulang belakang, berpangkal pada medula, di daerah leher dan pinggang atau disebut dengan turaku lumbal, dan praganglionnya pendek, di mana praganglion adalah urat syaraf yang terletak di pangkal ganglion, sedangkan postganglion adalah urat syaraf yang terletak atau berada di ujung ganglion. Yang kedua atau yang terakhir itu ada sistem syaraf parasimpatis, yaitu mensyarafi jantung, sel cerna, dan sel nafas, di mana sistem syaraf parasimpatis ini memiliki urat praganglionnya yang panjang karena menempel pada organ yang dibantu. Berpangkal pada medula oblongata, cara kerjanya berlawanan dengan sistem syaraf simpatis dan terbagi menjadi dua, yaitu saraf otonom kranial, saraf kranial 3, 7, 9, dan 10, dan saraf otonom sakral. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan dalam penyebutan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.